Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atira Ramadhani, NIM B2406463, kelas 2D, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo, mata kuliah Praktik Profesional Bidan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati, SST, MKes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi final saya, yaitu praktik otonom dalam kesehatan reproduksi. Apa kesehatan reproduksi itu, serta mengapa kesehatan reproduksi itu sangat penting? Bidan sangat berperan dalam kesehatan reproduksi. Bidan termasuk tenaga kesehatan profesional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah sebagian keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan prosesnya. Ini mencakup kemampuan untuk bereproduksi, hamil, dan melahirkan dengan selamat. Kemampuan juga untuk memilih kapan dan dengan siapa untuk bereproduksi. Hak untuk memiliki akses yang tepat, aman, dan efektif untuk pencegahan infeksi menular seksual dan penyakit berkaitan dengan reproduksi, dan hak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, paksaan, dan diskriminasi. Nah, mengapa kesehatan reproduksi ini sangat penting? Yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan reproduksi yang baik memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan seksual yang baik, sehat, dan memuaskan, membangun keluarga yang diinginkan, dan mencapai potensi penuh mereka. Kemudian, mencegah penyakit. Memahami dan mempraktikkan perilaku seksual yang aman dapat membantu mencegah penyakit menular seksual seperti PMS dan HIV. Kemudian, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Akses ke layanan kesehatan reproduksi berkualitas dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dan yang terakhir, memperkuat kesetaraan. Memperkuat kesetaraan gender, kesehatan reproduksi yang baik merupakan hak asasi manusia dan fundamental untuk mencapai kesetaraan gender. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, yang pertama biologi. Faktor biologi seperti usia dan jenis kelamin. Faktor lingkungan, yaitu paparan terhadap polusi lingkungan dan bahan kimia yang berbahaya dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi serta pergaulan yang bebas. Kemudian perilaku seksual yang tidak baik dan tidak aman, dan pemeriksaan kesehatan reproduksi yang tidak rutin dapat mempengaruhi risiko PMS dan penyakit yang terkait reproduksi. Kemudian sosial ekonomi, akses ke layanan kesehatan reproduksi yang terbatas, kemudian pendidikan, dan tingkat pendapatan atau penghasilan yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Bagaimana menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama, memiliki pengetahuan yang cukup, memahami tentang sistem reproduksi dan fungsi seksual. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara rutin. Pemeriksaan kesehatan reproduksi dapat membantu mendeteksi dan mengobati penyakit secara dini. Yang ketiga, menjaga pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, seimbang, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok dapat membantu menjaga kesehatan reproduksi. Dan terakhir, mencari bantuan jika mengalami masalah. Jika mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti infertilitas atau PMS, jangan ragu untuk mencari bantuan dari tenaga kesehatan profesional. Tips menjaga kebersihan alat reproduksi. Untuk wanita, yang pertama, membersihkan alat genitalia dengan benar, hindari penggunaan produk pembersih vagina yang berbahan keras.
Kemudian gunakan pakaian dalam yang tepat, ganti pembalut atau tampon secara teratur, serta jaga kebersihan saat berhubungan intim. Untuk pria, yang pertama bersihkan area genital dengan lembut. Yang kedua, perhatikan kebersihan kulup. Gunakan pakaian dalam yang nyaman, serta menjaga kebersihan setelah berolahraga, dan perhatikan kebersihan saat berhubungan intim. Pola hidup sehat untuk alat reproduksi itu menjaga kesehatan alat reproduksi tidak hanya tentang kebersihan, tetapi juga melibatkan pola hidup sehat secara keseluruhan, seperti untuk mengkonsumsi nutrisi yang seimbang, seperti asam folat, zinc, vitamin C, dan omega 3. Kemudian, berolahraga yang teratur, menghindari zat yang berbahaya, manajemen stres, tidur yang cukup, menjaga berat badan ideal, hindari pemaparan bahan kimia yang berbahaya, praktik seks yang aman, kemudian hidrasi yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Mari kita tingkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, karena kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia yang fundamental. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, kita dapat membantu individu dan menjalani kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.